yang sama-sama beriman, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Allah, kenapa kita membangunnya sengaja di sini? Gimana? Kalau ketemu sering sama-sama di masjid, ketemu sering datang sholat di masjid, tapi sekarang kenapa di sekarang?" Maka teman tadi dari syafaat. Inilah pentingnya kenapa mesti kita harus banyak berkumpul di orang beriman, supaya kita akan saling mendoakan di hadapan Allah, akan menjadi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah saudara sekalian Allah. Maka ini penting. Dan ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak semua orang memberikan iman. Tidak semua orang memberikan. Makanya hanya orang-orang yang beriman sajalah yang menakutkan Allah. Innama ya'budu masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Dan mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin bahwa dunia akan berakhir. Kehidupan akan berakhir. Kalaupun bukan dunianya yang hancur, maka dunia yang kemudian hilang dari dunia. Buktinya apa yang kita jadi terus kan? Yang kata yang melakukan saja kita dulu. Sering ngomong di angkut-angkut kan. Saya kenapa kita dulu. Tapi kita dulu sekarang yang ada sekarang generasi katong. Kemudian setelah generasi katong masih akan ada lain. Katong harus persiapkan lagi generasi baru yang kemudian supaya bisa menciptakan peradaban baru. Bahkan kalau bisa masjid yang tadinya cuma beberapa saat, mestinya itu kasih tahu nanti ke depannya. Dan ini adalah tugas kita. Bapak-bapak dan tugas kenapa? Ya iman kita mau. Tuhan berusaha mengakhiri kenal. Baik orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman, yang menyatakan beriman. Nih generasi kecil ini bersihkan dari segala. Jaga dia. Jangan sampai dia dibawa banjir. Sekarang ini banjir bandang yang terjadi. Media luar biasa, insyaallah. Anak-anak kita masih terjaga dengan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Jauh lebih banyak main game ketimbang baca Quran. Bahkan matawana malam-malam yang begitu main game inilah kenapa Allah itu sangat penting supaya generasi ini kemudian tidak menjadi generasi yang bobrok ke depannya. Nah, maka iman perlu disyukuri. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang populer sering kita dengar, ayat yang sering kita dengar itu, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Beta ciptakan manusia, tidaklah ciptakan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beribadahnya ada tata aturan, tata atur. Siapa yang dijadikan sebagai contoh dalam melaksanakan setiap aktivitas ibadah? Tentunya Rasulullah SAW. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teladan, sebagai uswah, sebagai contoh. Maka seluruh aktivitas ibadah yang dilakukan oleh manusia, khususnya orang-orang Islam, umat Islam, mereka harus melakukan ibadah sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antara sekian banyak ibadah yang Allah perintahkan, salat paling utama. Tentunya karena awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah yang pertama kali dihisab di hadapan Allah. Dari sekian banyak ibadah yang Allah kemudian perintahkan adalah salat. Dia awal yang kemudian diperiksa. Ini perlu diperhatikan, Pak. Penting sekali supaya tujuannya, supaya ibadah kita itu sia-sia di hadapan Allah.
supaya sensasinya dari Allah. Makanya perlu betul lihat lagi, perlu betul muhasabah lagi. Karena dalam proses kita melaksanakan ibadah, terkadang ada yang mungkin betul atau ada yang mungkin kurang. Awal yuhasab bil 'abd yawmal qiyamah yasma. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, pada akhir kehidupan adalah salat. Idza salaha lahu sa'ir 'amal. Kalau salatnya bagus, insyaallah amal yang lainnya diterima oleh Allah bagus-bagus saja. Wa idza fasada lahu sa'ir 'amal. Kalau dia rusak, kalau dia bagus, amalan lain juga yang rusak. Itulah sebabnya sholat ini bukan ibadah yang main-main. Atau boleh saja, misalnya saya bersedekah, tapi kalau saya sholat bahaya. Kalau saya sholat bahaya, atau mungkin sudah dosanya paling besar. Dan sholat mesti sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lagi-lagi kita kemudian kadang-kadang lupa, kadang-kadang memperhatikan bagaimana Rasulullah SAW berbicara atau bagaimana Rasulullah mengatakan dapat. Ini peninjauan tangan dari hadis Nabi SAW. Nabi SAW katakan sallallahu alaihi wasallam, sholatlah itu sebagaimana lihat aku sholat. Lihat mereka sholat, bagaimana mereka menjaga sholat. Tentu kalau lihat langsung Nabi, kadang saya bisa lihat sekarang, karena Nabi berabad-abad lalu sudah meninggalkan dunia. Tapi kadang bisa lihat, bisa pelajari dari hadis-hadis Nabi SAW yang telah ditulis dalam kitab-kitab hadis, terutama dalam kitab-kitab Sitah. Enam riwayat hadis mulai dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i. Itu bisa diperiksa. Kalaupun katong saya punya kesempatan untuk memeriksa kitab-kitab, maka katong bisa dengarkan para ulama. Penjelasan para ulama. Dan sholat ini sebenarnya satu ibadah yang harus diperhatikan secara maksimal, supaya sholat kita yang bertahun-tahun kita melakukan sia-sia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, awal pertama yang harus dilakukan dalam sholat itu kan wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum waswajah. Tentu ibadah memiliki dua fungsi. Ada fungsi jasmani, ada fungsi rohani. Kadang-kadang orang memperhatikan fungsi jasmani saja, tapi dia tidak memperhatikan fungsi rohani. Atau kadang-kadang orang hanya memperhatikan fungsi rohani, tapi fungsi jasmani sendiri diperhatikan. Akhirnya apa? Kalau dia wudu, asal-asalan saja. Kalau dia wudu, asal-asalan saja. Hai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, basuh mukamu, basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai siku. Nah, ini juga perlu melihat urutannya. Adakah kita melihat orang yang wudu begini? Ya, dari sini tak begini kan, ke sini saja. Kayak orang mau siap-siap waktu apa namanya? Waktu banting tangan saja. Dari muka sini. Wamsahu ru'usikum, lalu menyapu kepala. Satu kepala, bukan basuh kepala. Jangan sampai ambil air satu tangan itu nanti. Itu juga sesuai dengan aturan salat. Wa arjulakum ilal ka'bayn, lalu basuh kaki sampai mata kaki. Dan itu harus dilakukan dengan sempurna. Kapan kalau sempurna? Sensat.
yang berburu, kemudian menyempurnakan wudhunya, lalu dia laksanakan sholat, datang ke masjid, maka wudhu walaupun yang punya bisa-bisa tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sempurna jangan berharap yang ini syarat saja sempurna, kan sama dengan kata membuat proposal. Tapi kalau proposalnya sempurna, jangan harap gubernur kasih keluar dana. Sebenarnya syarat administrasi. Nah, kata ikan setiap terkadang berharap lebih, tapi kata juga sempurna aturan yang mestinya atau syarat-syarat yang mestinya kita lakukan. Makanya Nabi SAW katakan, barang siapa berwudu dan membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya dengan memperhatikan fardu dan sunnah-sunnahnya, maka keluarlah dosa-dosa dari jasadnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Kalau dia bersuka, keluar dosa-dosa dari mukanya. Makanya pernah lihat yang sembagus, yang hal-hal yang sembaik, keluarlah kemudian. Yang dosa-dosa kecil yang sifatnya dosa kecil dia keluarlah. Dia basuh tangannya pernah waktu Wesa Barat, yang keluar lagi dari situ. Tapi yang berharap fungsi ini bisa didapat. Nah ini sebenarnya implikasi dari ibadah yang sifatnya jasmani berimplikasi pada yang sifatnya rohani. Dosa-dosa yang sempurna Allah keluarkan melalui wudu yang kita lakukan. Padahal mestinya kan kalau secara akal kata mungkin wudu yang kita lakukan yang bersih cuma debu-debu yang karena kita dibuat dosa pas pembacaan. Tapi ternyata ada implikasi lain yang dosa-dosa yang sempurna dari kita itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wudu yang tepat, yang benar, yang sempurna. Maka setelah itu kata mulai sholat. Setelah wudu, kata sempurnakan seluruh aktivitas wudu yang kata lakukan, maka kata mulai naik ke sholat. Ini sebenarnya kesinambungan sampai salam itu mesti diperhatikan semua, termasuk sholat. Ini sholat ini penting juga yang sekarang dilupakan oleh hampir seluruh umat Muslim itu lupa perintah yang satu ini. Atau saya mendengar imam subuhaku ila tasmiyat tasyukur fi mintana salat lurus dan rapat lurus dan rapatkan sholat katanya berbeda kesempatan sholat. Kita kuliah jamaah kalau musim corona dimaklumi kayaknya apa tadi kan musim corona makanya orang jaraknya hampir setengah meter, baru jarak setengah meter ini dimaklumi dalam kondisi darurat. Tapi maksud kita terkadang katanya pada sholat, maksud kita yang sesuai itu, kata berdiri kaki begini, ini dia menghadap kemana nih kaki? Yang harus hal itu harus diluruskan karena seluruh anggota badan yang fitrahnya harus diluruskan, semuanya harus diluruskan. Karena semua anggota badan yang fitrahnya lurus menghadap Allah, menghadap kiblat itu harus diluruskan menghadap kiblat. Kata Nabi SAW, satu amalan dalam sholat yang kata dilebihkan dengan umat-umat yang lain dari umat-umat yang lain, satu, ju'ilat sufufana sufufil malaikah. Barisan kita kata Nabi, dia katakan kepada sahabat, ju'ilat sufufana, barisan kita kasufufil malaikah. Barisan kita itu dilebihkan dari umat-umat yang lain seperti barisan malaikat. Itu diakui oleh Nabi SAW. Makanya di dalam setiap waktu sholat, dia sudah biasa mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya, kasih lurus, kasih dapat. Saya tiap hari dalam setiap kali sholat. Kenapa? Karena boleh jadi kadang-kadang satu ini lupa, satu ini silap. Dengan peringatan yang datang, akhirnya akan menjadikan kembali. Nah, ini kan kesimpulan. Kenapa Al-Quran harus akan terus setiap hari? Kenapa kita harus baca Quran setiap hari? Supaya kita setiap hari diingatkan terus, sebab apa? Sesuai dengan fungsi Al-Quran pada ringkas, petunjuk bagi manusia, peringatan bagi manusia,
Di sini lalu kemudian syaitan membelokkan pikiran kita, jangan mulai di sana ada diskotik, di sana kan sadar, di sana ada bar, di sana mantap. Ingat Quran, karena syaitan ini kan tentang sendakalinya. Syaitan akan merusak seluruh aktivitas kita yang baik menjadi buruk. Bahkan sampai kita sudah mau dicabut oleh Allah nyawa kita pun juga dia masih muda. Ketika kita berdiri dalam sholat pun juga dia masih muda. Makanya potensi syaitan itu mesti dijaga, mesti dihilangkan. Karena syaitan bisa menggoda dan punya maksimal untuk menjadikan orang sesat itu ketika ada potensinya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Kapan usah dekati, maka potensi zina pun akan besar. Sehingga syaitan mudah menjerumuskan betul karena ada potensi sesuai dengan setan punya asal penciptaan. Dia kan diciptakan dari api yang menyambar-nyambar. Ketika ada potensi dia sambar, Anda akan sudah kesempatan. Anda sudah ada sesuatu begitu. Dia kasih panas-panas. Maka setan itu harus dicegah potensinya, harus dihindari potensinya. Anak-anak muda terutama nih, yang pacaran-pacaran tuh, hindari sekarang potensinya, karena pacaran itu adalah potensi perzinahan. Potensi perzinahan. Sekarang sudah ambil nomor, setelah ambil nomor mulai SMS. SMS mulai bilang kiri-kanan 444 atau ketemuan di mana. Pas ketemu di mana? Ketemu di sini. Di sini ketemu cerita-cerita sambil minum kopi. Habis minum kopi saya bilang ada orang sadar. Harus minta lagi yang paling sadar. Nah, dalam sholat ini kita harus mesti mencegah ketidak urusan barisan kita itu terpengaruh pada potensi rusaknya sholat kita. Bahkan kenapa kita sudah khusyuk salah satunya karena memang tidak sesuai dengan anjuran Nabi. Nabi itu setiap hari perintahkan. Ingat tadi di ayat sebelumnya disebutkan malaikat. Menjadikan barisan kita ini seperti barisan yang malaikat. Sahabat kemudian juga kadang sahabat juga kemudian kira-kira apa maksud barisan kayak malaikat? Karena sahabat kan belum pernah lihat malaikat. Apalagi kata sahabat Nabi saja hidup kayak sama sahabat. Semasa dengan Nabi dia belum pernah lihat malaikat, dia belum pernah lihat malaikat. Apalagi kata tentu kata sentak. Maka ada hadis dari riwayat Abu Dawud dijelaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya, bertanya kepada sahabatnya, "Ala tasufuna kama tasuful malaikatu 'inda rabbiha?" Hai sahabatku, kenapa kalian tidak berbaris seperti malaikat berbaris? Ketika malaikat apa? Ketika beribadah, ketika sholat. Kenapa kalian tidak berbaris seperti malaikat berbaris? Sahabat bertanya, "Kaifa tasuful malaikatu 'inda rabbiha?" Bagaimana para sahabat itu berbaris kepada Allah? Ya Rasulullah, yatumuna sufufan kuwala. Para malaikat itu kalau berbaris di hadapan Allah, sop pertama mereka sempurnakan dulu. Penuhi dulu sop pertama, lalu sop kedua. Wa yatawassaluna fi saffi, wa yatawassaluna fi saffi. Lalu malaikat itu rapat dalam barisan-barisan mereka. Wa inna lanahnu safun. Barisan-barisan malaikat itu rapat. Sekarang penyakit kita ini kan mau sentuh saja, atau mau marah dengan masjid. Mau baku sentuh saja kan mau marah. Bagaimana kalau kata baku sentuh saja di luar? Baku pukul ke apa? Nah dalam surat itu kan diajarkan untuk bersatu, untuk merapatkan surat kita supaya
paling tegas tentang persoalan sholat ini karena tadi implikasinya paman salaha shofan salahullah. Siapa yang menyambung shof, yang merapatkan shof, maka Allah akan menyambungnya, menjadikan mereka itu dalam satu ikatan. Dong itu bersatu. Paman qata'a shofan qata'ahullah. Siapa yang mau pisah dari shof dalam barisan sholat yang mau pisah bekas jagung kaki, maka qata'ahullah, Allah akan memutuskannya. Akhirnya apa? Sholat tapi susah diatur. Padahal implikasi sholat mestinya melahirkan rahmat. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi sedikit pun sholat tidak ada fungsi sama sekali. Sholat tidak ada fungsi sama sekali. Kenapa tidak sesuai? Sekarang kenapa kita ini sering terganggu? Ketika sholat kita sering terganggu. Di saat kita berdiri, kalau tamang dia kalau sedikit katong kaki katong terganggu. Kenapa? Karena belum sesuai. Coba kalau kasih lurus, sesuaikan bahu dengan kaki, dia pun besar sama. Oh, saya terganggu tuh. Bahkan ada satu kenikmatan yang luar biasa. Ketika katong tenterkan kaki itu kenikmatannya mantap. Coba, Pak, kenapa penting baku sentuh itu? Ada aura positif yang luar biasa yang masuk. Dia baku masuk. Ketika katong sholat itu ada pancaran yang kemudian masuk ke tubuh katong, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan hati-hati yang baik. Akhirnya apa? Katong aku sayang, katong saling menyayangi, saling mencintai. Masya Allah. Nah ini penting yang sekarang dilupakan. Sekarang katong lupa itu. Karena kalau katong lakukan penelitian, hampir seluruh masjid di kota Ambon, khususnya bukan hampir tapi semua masjid di kota Ambon, rata-rata imam perintahkan makmum untuk kemudian meluruskan dan membuatkan sholat. Rata-rata. Tapi mencapai imam hanya biasa berdiri yang dengar kepada jemaah. Itu yang kemudian menjadikan satu kegelisahan dalam pemikiran. Sebenarnya ucapan imam ini ada dalilnya ke sini. Lalu bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perintah ini? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tegas. Bahkan sahabat-sahabat Nabi Umar bin Khattab, Bilal bin Rabah, sama Utsman bin Affan juga begitu. Sampai-sampai Umar bin Khattab ketika mengimami jamaah, beliau memegang rotan. Kalau ada sahabat yang kemudian sahabat beliau tidak meluruskan dan merapatkan shaf, beliau turun kemudian memukul betis-betis mereka. Bilal bin Rabah pun juga demikian, dengan rotan pukul. Kalau Utsman bin Affan ketika kemudian imam jamaah, maka dia angkat satu utusan untuk memeriksa seluruh sosok yang ada pada sahabat-sahabat. Sebelum orang yang diutus ini kembali, beliau menuntut hati. Beliau menuntut hati. Kecuali kamu sudah tahu, ya utusan ini periksa sosok semua sebab sebab. Nah, kalau sosok bagus dia kembali lapor, sosok mantap. Sok mantap. Kalau semantap ya, atau punya takdir. Jadi ini penting, itu adab salah satunya. Adab menghadap Allah. Atau ini kalau menghadap presiden saja, jangan presiden. Yang Allah kata ada pasal sedikit. Di dunia ini kita mau menghadap dia saja, kita memilih bagus-bagus. Sekarang kita menghadap Allah, semua ikut contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mematikan dalam barisan. Allah cuma betul hati. Allah cuma betul hati. Karena perintah Rasulullah SAW itu juga perintah Allah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang keluar dari lisan Rasulullah SAW itu bukan hawa nafsu beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu bukan atas wahyu, atas hawa nafsu yang ada dalam dirinya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Karena perintah ibadah ini harus sesuai dengan perintah Allah. Makanya Rasulullah ikut Allah. Nah, ini problem yang sekarang tengah terjadi. Sehingga di masjid-masjid, Bapak Imam sembako ikut dengan takmir, sembako ikut dengan khatib sembako. Lalu mana fungsi sholat kalau kita dalam masjid saja tak lain? Nah, ternyata kenapa mesti ini lagi-lagi kalau bisa dibilang ada orang bilang biar saya lurus, saya dapat pasal penting hati lurus.
In kuntum tuhibbunallah, kalau betul-betul engkau cinta kepada Allah, Allah katakan, ya, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah. Syarat satunya, kalau memang kau betul cinta kepada Allah, satu syaratnya, ikut Rasulullah. Kalau sudah ikut Rasulullah, maka ampunan pasti kau dapat. Cinta yang Allah berikan pun juga kau pasti dapat. Makanya Allah katakan yang Allah, sudah ikuti Rasulullah, maka Allah akan cintai kau. Kemudian dia berfirman menubuhkan Allah nafas kemudian menghapus dosa-dosa kita. Sampai syaratnya itu bicara Rasulullah SAW. Sehingga Nabi SAW berkaitan dengan sholat. Masya Allah, beliau sampai garis. Bedanya itu Anda jangan tahu garis-garis. Ini kan sudah ada garis dari itu saja. Nah sekarang sisa bagaimana kita harus biasakan untuk mendapatkan sholat. Dulu belum pernah. Selama anak sampai sekarang umur 28 tahun sekarang, kajian-kajian tentang sholat khususnya di Maluku kurang. Bahkan saya pernah diajarkan kepada anak-anak. Saya pernah diajarkan sama sekali sehingga anak-anak yang kemudian sholat sudah seperti apa yang dia melihat saja dari bapak-bapak. Tidak terlatih. Padahal sholat ini mesti dilatih. Harus dilatih. Sholat itu harus dilatih. Seiring dengan perintah Rasulullah SAW, "Muru auladakum bis-shalah." Perintahkanlah anak-anak melaksanakan salat wahum sab'i sinin. Ketika umur mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, pukullah mereka wahum abna'u 10 sinin. Pukullah mereka ketika umur mereka 10 tahun ketika mereka tidak melaksanakan salat. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Untuk membentuk kebiasaan baik kepada anak. Dan itu mesti dilatih, dari kecil sudah dilatih supaya besar. Saya susah kata apa? Yang susah ini kan kata usul bahasa-bahasa baru kata apa? Karena dia punya pikiran, punya ego juga. Nah ini problem yang dihadapi oleh masyarakat kita. Nabi SAW katakan tentang sholat terkait dengan ketegasan beliau, aqimu shufufakum. Tegakkanlah sholat. Nah aqimu ini mengandung makna dua. Pertama, perintah kepada imam untuk mengalahkan seluruh makmum supaya mereka meluruskan sholat. Yang kedua, makmum juga berkewajiban untuk kemudian memerintah kepada teman di sebelahnya untuk meluruskan dan merapatkan sholat. Kemudian, watarasu, aqimu shufufakum watarasu, lurus dan rapatkan. Inni arakum min wara'i zahri Rasulullah. Inni arakum min wara'i zahri. Sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari belakang punggungku. Jadi Nabi SAW katakan, yang kamu kira beta muka ini ketika sholat kita menghadap kiblat, lalu beta selia kamu, saya tahu kamu. Nabi katakan begitu. Beta tahu kamu ruku bagaimana, beta tahu kamu sujud bagaimana, beta tahu kamu punya i'tidal bagaimana. Kamu sholat hanya mengikuti kamu hawa nafsu sendiri kata Rasulullah. Kata kamu sholat hanya untuk kamu kepentingan saja. Tapi kamu bisa lihat bagaimana perintah Allah dan Rasulnya. Kamu sholat itu kamu mau saja. Lalu Nabi SAW katakan, "Sawfu sufakum, fa inna tasbih tasbih tamal sholat." Lurus dan dapatkan sholat. Karena luruskan dan dapatkan sholat adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Kalau ketemu lihat redaksi hadis ini dan beberapa hadis kedua juga. Alhamdulillah. Ini juga adalah hasil penelitian. Jadi beta tulis bukunya tentang sholat, terbit di Bogor. Judulnya itu Kesempurnaan Sholat yang terabaikan. Ada semacam kegelisahan dalam hati tentang ini apakah ini penting ke saya? Ternyata paling penting sekali untuk kemaslahatan umat. Karena implikasinya adalah memunculkan kesatuan. Kapan kalau ketemu posisi tubuh itu yang lurus menghadap kiblat atau pada kita ini tidak lurus, itu juga berpengaruh pada kebentukan hati. Makanya ketika ada sahabat yang muncul darahnya tidak lurus, Nabi SAW bertanya, lalu katakan kasih lurus.
Yang semua yang saya ikuti Rasulullah. Tapi yang mau ikuti Rasulullah insya Allah masuk surga. Makanya ketika Nabi SAW berada di Telaga Kausar, beliau kemudian melihat umatnya yang wajah-wajah mereka bercahaya saat itu. Lalu Nabi SAW panggil, mari kemari. Kemudian umat Rasulullah SAW yang mengikuti beliau, mereka kemudian datang mendatangi Rasulullah SAW. Ada lagi sekelompok umat, wajah mereka juga bercahaya, tangan-tangan mereka kemudian juga bercahaya. Tapi Nabi SAW dicegat oleh malaikat. Ketika kaum itu dipanggil, mari, malaikat katakan, saya boleh. Malaikat tidak. Lalu Nabi SAW bertanya kepada malaikat, kenapa kau cegat? Itu beda umat. Malaikat katakan, ini memang satu umat, tapi kau beramal sesuai dengan apa yang telah Engkau perintahkan. Jemaah saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala, jadi ini penting. Tentu sampai gerakan-gerakan sholat mesti kita lakukan secara tumakninah. Kita harus lakukan secara tumakninah supaya ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau datang sholat sing tumakninah, Nabi katakan seperti ayam yang dimakan makanan, itu pun juga diancam dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau sholat sekarang yang sholat saja itu diancam, bisa diancam neraka. Bagaimana kalau yang saya sholat? Pasti nilai dari yang sholat saja sudah diancam bisa masuk siksa Allah Subhanahu wa taala, bisa disiksa Allah Subhanahu wa taala karena kerusakan sholat, apalagi yang saya sholat. Nah, tentu fungsi dari apa yang insyaallah dijelaskan ini adalah bagaimana kita bisa menghasabah diri kembali, bisa melihat-lihat kembali ibadah kita seperti apa, kira-kira adakah kemudian kekurangan-kekurangannya atau tidak. Yang paling penting adalah menerus kata memperbaharui, terus-menerus kata memperbaharui, sebagaimana Tuhan memperbaharui bacaan-bacaan Quran kita. Karena seiring dari proses itu, Allah pun juga akan menghargai proses usaha kita. Walaupun mungkin cara-cara kita belum maksimal, tapi Allah menghargai proses kita, itu juga penting. Semoga bermanfaat, terutama bagi diri saya pribadi, kemudian bagi kita semua, supaya tidak dipandang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tutup dengan doa hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jam 2 malam. Foto.